Kami percaya tidak ada sesuatu yang tertutup di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Dan kami percaya ketika namamu dimuliakan, ketika engkau ditinggikan di tengah-tengah umatmu, ada kuasa yang tidak terbatas itu. Amin. Menjangkau setiap pribadi. Amin. Sehingga apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, apa yang tidak pernah terbatinkan dalam hati mereka, Amin. semua disediakan Tuhan. Amin. Semua dicukupi Tuhan. Amin. Semua disediakan. Amin. Untuk setiap pribadi yang percaya, setiap pribadi yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran, Kau yang layak kami puji, kami tinggikan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, kami percaya tidak ada sesuatu yang tertutup di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Dan kami percaya ketika namamu dimuliakan, ketika engkau ditinggikan di tengah-tengah umatmu, ada kuasa yang tidak terbatas itu. Amin. Menjangkau setiap pribadi. Amin. Sehingga apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, apa yang tidak pernah terbatinkan dalam hati mereka, Amin. semua disediakan Tuhan. Amin. Semua dicukupi Tuhan. Amin. Semua disediakan. Amin. Untuk setiap pribadi yang percaya, setiap pribadi yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu ya Nanawi. Kuasa-Mu tidak berubah sampai saat ini. Amin. Kami percaya perlindungan-Mu nyata. Amin. Kami percaya pertolongan-Mu nyata. Amin. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata di tengah-tengah umat-Mu. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Berbicaralah di tengah kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, sehingga kami paham, kami mengenal apa yang Kau kehendaki. Amin Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Setelah itu Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kuasa kasih-Nya terus dilimpahkan di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah hidup kita masing-masing pribadi. Sehingga dari hari ke hari, kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus menjadi pelaksana, menjadi penggenap dari firman nubuat yang diterima oleh para nabi dan para rasul. Demikian juga seluruh kesaksian Tuhan Yesus ketika Dia hadir ke bumi, hadir ke dunia, menjadi manusia. Kenapa Tuhan hadir ke bumi harus melalui proses sebagaimana layaknya manusia, dikandung 9 bulan kurang lebih, sebab bisa kurang bisa lebih sedikit, bahkan ada yang bayi itu 10 bulan, bahkan katanya ada yang 11 bulan baru lahir, tapi pada umumnya kurang lebih 9 bulan, dan setelah itu bayi dilahirkan. Karena Tuhan Yesus harus memberi contoh, sebab Tuhan merindukan supaya manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dapat kembali kepada satu kemuliaan yang sempurna. Bagaimana caranya supaya manusia darah daging itu kembali kepada Sang Khalik dalam posisi tubuh astral? Dikatakan pakaian atau kepribadiannya manusia itu laksana pakaian putih bersih berkilau-kilauan. Tuhan tahu manusia tidak cukup diberi cerita. Tuhan tahu manusia tidak cukup diberi aturan. Tuhan sangat paham karakteristik manusia. Kalau tidak dikasih contoh, nanti manusia cenderung berbantah-bantah. Lah ya, Tuhan kan sudah sempurna, enak saja ngasih ketetapan, enak saja Tuhan ngasih peraturan, ngasih syarat-syarat. Iya, Tuhan kan sempurna, dan keputusan Tuhan adalah mengikat, tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Maka Tuhan memberi contoh sebagai manusia darah daging, tampil sebagai hamba, tampil sebagai anak manusia yang harus hidup melalui satu proses kondisi perekonomian
yang betul-betul sangat pas-pasan dari awalnya. Dia tampil tidak membawa sesuatu. Dia hadir tidak membawa kekayaan. Hadir ke dunia dalam situasi kondisi fasilitas yang serba terbatas. Tetapi kita lihat, kita saksikan kronologi perjalanan bayi kecil itu. Dari sebuah kandang, tetapi karena dia adalah firman, karena dia adalah sang sabda, dari sesuatu yang tidak ada akhirnya menjadi ada. Dari sesuatu yang tidak berdaya akhirnya menjadi berdaya guna. Dari sesuatu yang lemah tetapi kenyataannya dia paling kuat dan sempurna pekerjaannya, karena dia adalah firman. Jadi ketika kita memahami situasi kondisi yang sedang terjadi, mari masing-masing pribadi semakin berawas-awas, semakin berjaga-jaga. Sekarang pemimpin-pemimpin dunia mulai resah, mulai ketakutan tentang kondisi yang akan terjadi dan mulai terjadi. Sebab itu kita akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita harus hidup. Berulang kali firman Tuhan menegaskan jangan sampai kita ini terjebak oleh permainan-permainan materi yang ada di dunia ini, sehingga membelokkan visi, tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan di pundak kita. Kita dipercaya oleh Tuhan untuk membawa misi penyelamatan, menciptakan suasana damai, menciptakan suasana kasih, menciptakan suasana kerukunan. Seringkali visi itu terganjal. Orang yang dulunya membara, memikul beban, kalau berbicara ke gerakan tabernakel, siap memikul tabut perjanjian. Tetapi ketika proses demi proses perjalanan tabut perjanjian itu menghadapi tantangan demi tantangan, orang yang membara berkobar-kobar dalam visi akhirnya mundur alon-alon. Orang yang dulunya berkobar-kobar dalam visi kesatuan, kerukunan, kedamaian, kerukunan, kesatuan, terganjal oleh materi, terikat oleh materi, terjepit oleh materi. Visi itu menjadi kabur dan dibuang. Apakah serendah itu mentalnya imam-imam yang rajani? Apakah serendah itu mentalnya orang-orang pilihan Tuhan? Karena persoalan materi, akhirnya tanggung jawabnya dibuang. Kita baca 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 mulai. 1 Petrus pasal 4 mulai ayat 7. Hidup orang Kristen. Ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Terus? Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sampai situ dulu.
Sekarang banyak orang berbicara tentang akhir zaman. Banyak tokoh-tokoh rohaniwan berbicara dari hal akhir zaman. Seminar tentang akhir zaman, KKR tentang akhir zaman. Tidak salah, bagus. Tetapi kita harus memahami setahap demi setahap. Dan jangan sampai keliru menafsirkan tentang akhir zaman. Sebab kenyataannya banyak orang memanipulasi berita akhir zaman untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kalau kita berbicara tentang akhir zaman, karena itu sebuah tugas misi demi keselamatan jiwa-jiwa. Orang yang melaksanakan tugas misi bagi jiwa-jiwa harus siap. Kalau saudara ada di tempat ini yang mungkin mau terpanggil dengan tugas misi, ditawari orang ada tugas misi, langsung muncul rupiahnya jeret 1 bulan sekian, itu bukan misi. Kalau saudara siap melaksanakan misi penyelamatan, Tuhan Yesus pernah mengutus murid-muridnya tidak boleh membawa bekal apa-apa. Amin. Kalau you memang diutus Tuhan, berangkat tanpa bekal apa-apa. Tidak punya uang, jalan kaki. Maksudnya kan begitu. Di dalammu ada kuasa, itu bekalnya. Kalau orang mau melaksanakan tugas misi pelayanan sudah dimulai dengan rupiah, oh berarti memang udah bekerja saja. Jangan pakai label misi penyelamatan. Kalau di dalam hatimu ada beban untuk jiwa-jiwa, keselamatan jiwa-jiwa, justru datang ke sana memberi contoh seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke bumi tidak membawa apa-apa. Amin. Amin. Tetapi Dia adalah firman. Ketika di dalam dirimu ada firman, saudara datang di suatu tempat karena di dalam dirimu ada firman, di dalam dirimu ada daya cipta yang kuat. Ditekuninya daya cipta itu, ditaatinya kebenaran firman itu, maka dari tidak ada apa-apa, di sana ada sesuatu karya besar. Dari daya cipta yang saudara afirmasikan, saudara ucapkan, karena saudara yakin sudah disertai Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jangan berangkat dari rupiahnya berapa. Mental seperti itu bukan mental seorang misioner. Seorang misi tidak seperti itu. Nah, karuan saudara bekerja di perusahaan sebagai peternak, sebagai petani, sebagai pedagang, tidak apa-apa malah. Tapi kalau pakai embel-embel, tahu embel-embel terembelan. Jadi pakai label misi nanti dulu, tidak seperti itu caranya. Itu alkitabiah. Siapa yang bayar murid-murid untuk melaksanakan misi, menjadi saksinya Tuhan Yesus, menyaksikan Injil Kerajaan Allah? Siapa yang bayar murid-murid? Tidak ada.
Apa Petrus katakan? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus yang sakit disembuhkan. Nama Yesus itu direspon oleh orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang sedang bermasalah, sedang menghadapi persoalan demi persoalan. Nama Yesus itu direspon di dalam hatinya bahwa dia Raja di segala raja, dia mampu mengatasi persoalan. Maka ketika kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasai dirimu. Penguasaan diri itu penting, sebab ketika kita menguasai diri, langkah selanjutnya kita akan mendapat ketenangan. Ketika kita sudah tenang, kita bisa berdoa. Ini harga-harga di Eropa sudah mulai merangkak naik. Harga BBM yang dulu katakanlah 50.000, sekarang 100 lebih. Orang dulu ngisi bensin, mobil keluarga itu full, tak sampai, nek dirupiahkan tidak sampai 2, sekarang 2 juta full kalau dirupiahkan. Dulu tidak sampai 1 juta. Di Belgia kan ya tidak bersentuhan langsung dengan Ukraina dan Rusia, tetapi terdampak. Ini harga-harga mulai naik. Presiden sudah sampaikan ini kapan ini bisa bertahan ini. Artinya ini sudah ditekan sedemikian rupa sekiranya harga-harga tidak naik. Jadi bisa bayangkan kenaikan BBM, kenaikan sembako dan lain sebagainya. Bahkan ada negara yang sudah mengalami kesulitan makanan. Pengamat militer sekian tahun yang lalu sudah memprediksi nanti kelaparan, dampak peperangan di Eropa dan lain sebagainya, Afrika, nanti mereka orang-orang itu akan lari ke daerah, ke negara-negara yang dilewati garis khatulistiwa karena cadangan pangannya banyak. Di antaranya Indonesia nanti suatu saat akan kebanjiran imigran, pengungsi dampak peperangan, kelaparan. Sudah bisa bayangkan bagaimana ketika Indonesia sendiri mengurus warganya, sementara ada orang yang datang cari makan. Dampak kesulitan global itu nanti akan terus dirasakan oleh manusia. Sudah bisa bayangkan kalau anak cucu kita tidak memiliki mental yang cukup, akan tergilas dalam waktu yang tidak lama. Nanti sampai ini bangsa-bangsa Jerman aja sudah pusing. Bahasa rohaninya itu apa itu, kanselir Jerman itu sudah konseling ngobrol sama presiden kita tentang kondisi yang terjadi. Mereka sudah bingung. Tidak mudah menghentikan perang yang ada di Ukraina. Itulah terus dampak peperangan itu terus akan menjalan terus, sehingga antar golongan juga saling mencurigai.
kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita tidak cakap di dalam dinamika pertumbuhan spiritual, dengan apa kita bisa menguasai diri? Fasa ini merupakan jiwanya pelita emas. Kalau kita kembali kepada visi yang Tuhan taruh di pundak kita, emas itu ditempa dari satu batang emas, satu talenta. Visi kita harus jelas. Ending dari perjalanan hidup kita terfokus pada kemuliaan yang sempurna, kekal, itu pasti. Tetapi bagaimana melewati rimba belantara dunia yang penuh dengan misteri ini? Maka kepribadian yang murni, yang tulus, ditempa, dipersiapkan Tuhan, dibentuk Tuhan menjadi sosok kaki dian emas, jika tetap tidak tergoncangkan dalam situasi apapun. Ini melewati proses yang panjang. Tetapi pertarungan dengan konspirasi global tidak bisa dimenangkan oleh siapapun, terkecuali kalau kita ini hidup kembali pada visi yang Tuhan percayakan di pundak kita. Hidup dalam kemurnian hati, satu visi kehidupan yang kekal, menjadi terang di tengah-tengah gelapnya zaman. Otoritas kerajaan surga itu nanti yang menyelamatkan kita. Kita kerjakan tugas yang dari Tuhan. Bagaimana kita bisa berdoa kalau tidak tenang? Kebutuhan hidup, kebutuhan ekonomi bertambah, sementara upah kerja, gaji tetap. Diperlukan dalam situasi seperti ini, diperlukan ketenangan. Kalau sudah menghadapi kesulitan, masing-masing tidak bisa menguasai pikiran, masing-masing tidak bisa menguasai hati, tidak bisa menguasai perasaan, kan sensitif, gampang tersinggung, gampang ngamuk, gampang marah. Saya pesankan hati-hati. Nanti kalau sudah tidak bisa menguasai diri, kok anakmu jadi sasaran. Anak belum bisa ngapa-ngapa, anak belum bisa berpikir sebagaimana saudara orang tua, apalagi masih di bawah 5 tahun, belum bisa menangkap apa yang saudara inginkan, tahu segalanya, kan belum tahu maksudnya orang tua. Tahu wis tuwek wae ndak ngerti maksudnya Tuhan kok. Kadang bolak-balik masih heng, apalagi anak di bawah 5 tahun. Itu pentingnya penguasaan diri. Kalau pikiranmu tidak terkendali, hatimu tidak terkendali, pasti anakmu nanti. Mu jengkel karo istrimu, atau sebaliknya istri jengkel sama suami, tapi yang jadi sasaran anak. Hati-hati. Tetaplah solid dalam membangun kebersamaan dalam situasi yang sulit. Amin. Dihadapi bersama. Kalau gagal menguasai diri,
gagal menguasai pikiran, wis percaya angel berdoa wis. Ora iso tenang kok. Dijamin wis angel. Arep ndonga ki angel. Andai kata duduk ki meneng ae. Meneng karo umat-umatnya. Ngerti umat-umat. Sulit. Nah, orang yang bisa menguasai pikiran, mengendalikan diri, itu orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang laksana pelita atau kaki dian emas, melewati proses demi proses penempaan, melewati proses demi proses didikan, melalui proses demi proses gemblengan yang tidak mudah. Akhirnya dipercaya karunia roh, dipercaya karunia iman, dipercaya karunia hikmat, karunia makrifat. Dimaksudkan apa? Setelah melewati gemblengan demi gemblengan, tempaan demi tempaan, menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang dewasa dalam spiritual, maka kekuatan hikmat dan makrifat itu mulai teralirkan di dalam dirinya, sehingga dalam situasi sulit itu dipahami, sehingga keluarga tetap dalam situasi yang terkendali. Jangan sampai karena kesulitan ekonomi, dampak peperangan global antar bangsa, nanti akhirnya menimbulkan perpecahan. Dalam skop yang besar, skop yang luas, masyarakat, golongan-golongan tertentu nyalakan pemerintah, padahal kesulitan demi kesulitan yang terjadi ini impact, dampak dari keputusan global, dari konspirasi global, karena keinginan personal, emosi, gengsi, mau menunjukkan bahwa bangsaku paling kuat, bangsaku paling hebat, persenjataanku paling hebat, mereka akan saling ancam. Saling ancam sana sini. Di saat itu kita bagaimana menyikapi itu semuanya? Diizinkan Tuhan, Pak, pandemi COVID sekarang sudah mulai, orang sudah mulai, bukan mulai, banyak yang sehat kok. Kita percaya di balik itu memang Tuhan izinkan terjadi, supaya manusia menjadi sadar, manusia menjadi insaf bahwa tidak ada manusia yang punya kemampuan khusus menghindar dari cambuk murkanya Tuhan ketika itu Tuhan supaya kita dapat berdoa, sebab doa adalah jembatan bagi kita kepada Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan secara intim, secara khusus, secara spesifik. Ketika sudah berdoa, mohon petunjuk Tuhan, bagaimana kehendaknya Tuhan. Kuatkan aku, kiranya aku memahami kehendaknya Tuhan, mengerti maksudnya Tuhan. Dikatakan ayat 8, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali. Nah, kita punya tugas setelah menguasai diri, setelah tenang dan berdoa, maka kita mengasihi dengan sungguh-sungguh.
berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, kita melayani satu sama lain dengan tidak bersungut-sungut. Kalau sudah tidak bisa menguasai diri, gagal menguasai diri, suami capek-capek bekerja pulang dari kantor, melihat mukamu sudah ruwet, sekalipun toh dandanan cantik, pakai bedak, pakai lipstiknya yang bagus, yang mahal, mungkin perhiasan yang mahal-mahal, atau kena mukamu tuh ruwet tidak jelas, bikin teh dengan bahasa tubuh yang tidak enak, sambil bersungut-sungut, tidak bersuka cita melayani, tidak bersemangat melayani, tetapi dengan omelan yang begini, yang begitu, perlu ini, perlu itu. Kalau kita tidak tenang dalam situasi sulit, nanti semakin hari semakin sulit. Ngomong itu tidak fokus. Cuma apa saja dikeluarkan, apa saja dibicarakan. Layani, kita dipercaya Tuhan untuk melayani dengan sukacita. Ciptakan situasi seperti itu. Kalau masing-masing berfokus kepada firman, saya percaya keluarga lepas keluarga, saudara dan keluarga-keluarga laksanakan Gideon yang dipersiapkan Tuhan, saatnya menyala di tengah-tengah gelapnya zaman. Amin. Bukan malah padam. Terus Ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Masing-masing kan dipercaya sebagai pengurus roh kasih karunia itu, dipercaya untuk melaksanakan tugas, melengkapi pekerjaan besar, membangun, mempersiapkan gereja menjelang kedatangannya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ya, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, sumber dari segala yang kita kerjakan adalah dari Dia. Dia yang mempunyai kemuliaan itu sampai kekal. Jadi ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sukacita, maka seraya kita menjalani sesuatu itu dengan penuh, hati kita tetap ditahirkan. Sehingga ketika hati kita ini ditahirkan, kita melayani dalam damai, dalam sukacita, maka kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Karena kita melayani dengan kekuatan yang dari Dia. Bukan karena kita punya sesuatu yang kita andalkan, tetapi kita hanya punya sesuatu dan satu-satunya yang bisa kita andalkan, yaitu Yesus, Raja di atas segala raja, yang sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Dia memang betul-betul ajaib. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Setia Yesus
Kalau kita memahami bahwa bukti kasihnya, Tuhan itu mempercayakan sesuatu tanggung jawab kepada saudara. Menangislah kepada Tuhan ketika saudara tidak bisa melakukan sesuatu atau tidak dipercaya apa-apa dalam pelayanan. Jangan-jangan saudara itu tidak dianggap sebagai anak-anaknya. Saudara harus paham, ketika Tuhan itu mempercayakan tugas kepada saudara, ketika Tuhan itu memberi beban kepada saudara, berarti Tuhan itu mengasihi saudara. Jika saudara akan melihat sesuatu yang belum pernah saudara lihat, sesuatu yang belum pernah saudara dengar, sesuatu yang tidak pernah terbatinkan dalam hati, kalau kita renungkan dalam hidup ini, kalau saudara membeli nitrogen dan oksigen, kalau saudara membeli nitrogen dan oksigen yang saudara perlukan dalam 1 bulan, kurang lebih 5, sekian miliar saudara bayar hanya oksigen dan nitrogen. Dalam 1 bulan saudara keluarkan rupiah 5, sekian miliar. Selama ini digratiskan Tuhan untuk saudara. Orang sekaya apapun, kalau kebutuhan nitrogen dan oksigen dikurangi oleh Tuhan, maka mereka harus membayar mahal. 5, sekian miliar untuk nitrogen dan oksigen dibebaskan Tuhan. Gratis saudara nikmati. Dari situ saja, apa kira kita masih menuntut Tuhan? Tuhan tidak memberkati. Ketika Tuhan mempercayakan visi besar, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada saudara, maka mari kita belajar perjalanan hidup kita itu berada dalam tuntunan Tuhan. Karena hidup kita berada dalam tuntunan Tuhan, saudara akan dibawa ke tempat-tempat yang belum pernah saudara injak, dan di situ Tuhan akan memberikan pelajaran, membuka hatimu, membuka pikiranmu, membuka jiwamu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ketika di dalam hidupmu ada kebenaran firman itu, ketika di dalammu ada kekuatan hikmat dan makrifat itu, Dia sanggup memulihkan kondisimu. Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Keadaan yang seperti apa? Saudara mau dikembalikan pada ciptaan yang imago Dei, segambar dengan Tuhan, penuh kemuliaan. Sehingga ketika saudara diangkat Tuhan, dimuliakan Tuhan, laksana kaki Dia ditempatkannya di ruang suci, cemerlang, laksana bintang-bintang itu digenggam tangan kuasa Tuhan. Saatnya memancarkan terang kasih Tuhan itu bagi gelapnya zaman. Kondisimu dipulihkan, dan kita percaya, saya percaya, ketika seluruh hidupmu itu ada di tangannya Tuhan, saudara tidak perlu cemas. Berulang kali para pemimpin dunia mengatakan,
kita sedang menghadapi ketidakpastian. Ketika para pemimpin dunia saja, mereka punya kuasa, mereka punya harta, mereka mengatakan kita sedang menghadapi ketidakpastian. Apa yang kita andalkan? Apa yang saudara andalkan? Ketika saudara sedang merintis kehidupan, saudara membangun rumah tangga, membangun keluarga, saudara sedang merintis pekerjaan, apa yang saudara andalkan? Saudara mau mengandalkan pengalamanmu, saudara mengandalkan kecerdasanmu. Cobalah sekarang, tahun ini adalah saatnya saudara bangkit. Jangan berlambatan. Saudara tidak akan goyah dengan situasi apapun ketika saudara berada di tangannya Tuhan. Seluruh hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku. Kita muliakan Tuhan dulu, kita bangkit berdiri. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia setia menopangku. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, berkuasa, sanggup pulihkan keadaanmu, dalam tanganmu seluruh hidupku. Takkan goyah. Kekuatan yang Tuhan limpahkan atas kita, Tuhan percayakan pada kita, sampai posisimu tidak tergoncang, tidak goyah dalam situasi apapun. Bukan karena Tuhan memberi materi kepada saudara. Materi itu hanya tambahan, materi itu hanya bonus. Bukan inti dari tujuan hidup kita, bukan inti tujuan dari hidup saudara. Kalau fokus tujuan hidup saudara, bagaimana bisa bekerja, menimbun harta sebanyak-banyaknya, nabung uang sebanyak-banyaknya. Dalam waktu sekejap saudara akan menjadi teruna-teruna, darah-darah yang lemah terbulai. Laksana singa-singa muda yang kelaparan. Dikatakan firman Tuhan seperti itu. Suatu saat akan banyak darah-darah, teruna-teruna yang gagah perkasa. Hidupnya seperti singa-singa muda yang kelaparan.
bukan lapar haus akan makanan minuman, tetapi akan kebenaran firman Tuhan. Artinya, orang secara materi mungkin tercukupi, tetapi di dalam dirinya tidak ada firman. Dan akhirnya banyak orang yang berjatuhan, tidak berdaya menghadapi kondisi situasi yang sulit. Wahyu pasal 6 ayat 12 dibaca. Wahyu pasal 6 ayat 12 mulai. Ayat yang ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6. Ya, ketika materai ke-6 dibuka oleh seorang tokoh bintang yang digenggam tangan kanan Tuhan, terus sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. ya, ketika satu saat nanti muncul seorang tokoh besar, tokoh spiritual yang dipakai oleh Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu ditolak oleh dunia, ditolak oleh Israel. Karena penolakan oleh manusia, akhirnya murkanya Tuhan dinyatakan. Orang-orang yang menerima kebenaran firman Tuhan selamat terlindung. Orang-orang yang digembalakan oleh hamba-hamba Tuhan, yang dipercaya otoritas Tuhan, diperlengkapi dengan kekuatan hikmat dan marifat Allah. Di dalam pikirannya selalu terkontrol kudus bagi Tuhan, yang disimbolkan oleh sorban putih dengan patang yang ditaruh diikat benang kain warna ungu di kepala imam besar Harun. Kudus bagi Tuhan. Tokoh akhir zaman, salah satu tokoh akhir zaman yang akan dengan gencar memberitakan tentang kesatuan, tentang kedamaian, tetapi berita itu ditolak. Sementara orang-orang yang menerima akan dilindungi Tuhan. Yang menolak kebenaran firman Tuhan akan menerima dampak dari gempa bumi, dampak dari kedahsyatan murka Tuhan. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan di atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Terus apabila ia digoncangkan angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. terjadi gempa yang dahsyat, bencana demi bencana secara sistemik. Karena apa? Tuhan yang marah. Kenapa marah? Ketika hamba-hamba utusannya ditolak, pengajaran firman Tuhan ditolak. Bahkan tidak sedikit nanti banyak hamba-hamba Tuhan diremehkan, dihinakan. Karena kecenderungan banyak orang akhir zaman fokus hidupnya kepada materi, menjadi egois, menjadi kikir, menjadi pelit, diperbudak oleh harta, sehingga menganggap tak bisa seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, menjaga kemurnian pikiran dan hatinya, menjaga kemurnian pelayanannya, dianggap sama rata, sama karakter dengan orang-orang pendeta-pendeta, pemberita-pemberita akhir zaman yang palsu. Sebagaimana Tuhan murka kepada sebagian dari Israel setelah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dalam perjalanan mereka menghujat kepemimpinan Musa terkait tidak adanya makanan, terkait kekeringan kurang minum,
Musa sebagai seorang hamba Tuhan dihujatnya. Alamat hujat mereka, pemberontakan mereka adalah Musa. Tetapi Tuhan katakan, sesungguhnya alamat pemberontakanmu adalah Allah sendiri, bukan Musa. Karena Musa adalah utusannya Tuhan. Di saat itu saya pesankan hati-hati. Saudara harus hati-hati bersikap, hati-hati berpikir, hati-hati bertutur kata kepada siapapun juga. Sebab ketika hidupmu dalam pengurapan Roh Kudus, hidupmu di dalam terjaga dalam kebenaran firman Tuhan, perkataanmu itu mengikat. Saya juga harus belajar semakin hati-hati. Saya belajar semakin dengar-dengaran suara Tuhan. Kalau dulu pernah dalam emosinya saya katakan, kalau kondisi hidupmu meremehkan seorang gembala, gembalamu sendiri. Kalau kondisimu lebih baik dan semakin baik, saya katakan saya ikut kamu. Maaf bicara dalam emosi saya. Dan kondisi orang itu sekarang dalam posisi yang sangat berat dan semakin berat. Nanti kata sudah ke tempatan saya paling tidak mau. Rekan-rekan hamba Tuhan seringkali katakan, kalau ada masalah, hamba Tuhan itu memang sepertinya sampah, tempat sampah. Dipersalahkan ya hamba Tuhan, dipersalahkan ya gembala sidang. Mesti diam, tak akan berontak. Mana ada gembala sidang tengkar terus gelut sama jemaat. Kalau ada sejarah begitu ya kebacut, berarti bukan hamba Tuhan. Mau saudara mungkin mau caci maki, mau marah ngamuk-ngamuk sama gembala sidang, ya saya percaya gembala sidang tetap menang. Tapi repotnya kalau yang tidak terima itu yang putus, jadinya seperti ini. Wahyu pasal 6 ayat 12 ini. Dunia diacak-acak oleh Tuhan supaya manusia tahu rasa, manusia tahu diri, bahwa apa yang dibanggakan, materi, kedudukan, pangkat, tidak ada artinya di depan Tuhan. Teruskan ayat 15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Adanya gempa yang dahsyat terjadi di sana sini, secara sistemik bergantian, bahkan tidak ada jedanya seakan-akan. Manusia tidak ada yang tenang. Para pemimpin dunia, para perwira, para jenderal, orang kaya, orang berkuasa, demikian juga budak, orang merdeka bersembunyi di gua-gua, di celah-celah batu karang di gunung. Terus, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Siapakah yang dapat bertahan? Tidak ada, ternyata tidak ada orang yang bisa menang melawan Tuhan. Satu pun tidak ada yang merasa tenang di dalam situasi seperti itu nanti. Sampai beratnya persoalan,
mereka terbebas dari tertimpa reruntuhan, tetapi roh ketakutan karena tidak ada damai dalam dirinya. Sebab apa? Ayat yang ketiga dan keempat, ketika materai kedua dibuka, damai diambil dari bumi. Orang kalau sudah tidak ada damai, terus membuat kesimpulan, kalau begitu Tuhan cabut nyawa saya. Kesimpulan itu betul. Karena tidak ada damai, ketakutan yang dahsyat menimpa mereka, menimpa para jenderal, para penguasa, orang-orang kuat. Tidak ada yang bertahan melawan Tuhan. Ketika Tuhan sudah marah seperti ini, di mana orang-orang sucinya? Orang-orang pilihan Tuhan di mana? Orang-orang pilihan Tuhan terpelihara. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Orang-orang pilihan Tuhan terpelihara, terlindungi. Tidak masuk golongan orang-orang yang ketakutan seperti ini. Dan terus kalau nanti akan terjadi peristiwa seperti ini, apakah kita itu terus mau ngotot? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman ini Allah sendiri. Mungkin masa saudara mau ngotot, lari dari kepercayaan Tuhan, lari dari panggilan Tuhan. Terus kita mendewakan materi, kita menonjolkan materi, kekuasaan, semua itu sia-sia. Ketika murkanya Tuhan terjadi, siapa yang bisa bertahan? Sudah sembunyi di gua-gua, tidak tenang. Kenapa dia tidak menjerit kepada hartanya? Kenapa jenderal-jenderal, para pemimpin dunia tidak bilang, wah tenang saja, aku pemimpinmu, aku jenderal, aku punya kuasa. Mana? Yang punya uang banyak, mungkin penguasa dunia ini, mungkin yang punya bank dunia. Mana? Ketika peristiwa ini terjadi, semua runtuh. Masing-masing harus paham, masing-masing harus ngerti betapa dasarnya kuasa Tuhan yang Tuhan percayakan atas orang-orang pilihan Tuhan. Jangan lari dari kehendaknya Tuhan. Tuhan ngerti manusia kadang mau menunjukkan kemampuannya, mau menunjukkan kehebatannya. Manusia mau menunjukkan kelihayannya, manusia mau menunjukkan kecerdasannya. Tuhan ngerti gitu. Bisa itu setiap orang yang Tuhan izinkan masuk dalam pendampingan melalui Yayasan Sumber, amati, dipastori lingkungan yayasan, orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan melewati proses demi proses yang panjang, bersama jemaat mereka berpuasa, puasa 24 jam, nggak makan, nggak minum, kuat. Puasa 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum, kuat. Naik lagi 5 hari 5 malam, nggak makan, nggak minum, taruh dalam hutan, semalam-malaman sembahyang di tengah hutan sambil berpuasa, nggak makan, nggak minum.
sama sekali kuat. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan perlindungan. Naik lagi 5 hari 5 malam, naik lagi 7 hari 7 malam. Mereka merasakan pertolongan Tuhan, tidak makan, tidak minum 7 hari 7 malam. Ada naik level lagi 10 hari 10 malam, tidak makan, tidak minum, sembahyang full di dalam hutan supaya tidak terganggu, supaya bisa berfokus kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus pernah jalani. Tuhan Yesus pernah menjalani berpuasa 40 hari 40 malam di dalam hutan. Di sana banyak binatang buas dan dicobai setan. Kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Oleh sebab itu, di tengah-tengah situasi yang sulit ke depan, tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan untuk kita bisa bertahan dan tidak goyah dalam situasi apapun. Kita perlu satu hal, bahwa ketika kuasa pengurapan roh itu mengalir dalam hidup saudara, maka saudara mendapat bagian di dalam Dia. Pribadi-pribadi yang dikuasai oleh kekuatan damai sejahtera itu. Injil Yohanes pasal 14 ayat 24 mulai. Injil Yohanes pasal 14 ayat 24 mulai. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Orang seringkali lupa akan pengajaran firman Tuhan. Karena apa? Menolak karyanya Roh Kudus. Kalau seseorang itu menolak karyanya Roh Kudus, pasti pengajaran firman Tuhan, didikan firman Tuhan yang telah diterimanya itu hilang. Tetapi kalau kita hidup dalam pengurapan Roh Kudus, Roh Kudus itu akan mengajarkan, mengingatkan kembali akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. ya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Orang seringkali gelisah, cemas, takut ketika tidak punya uang. Itu materi, itu manusiawinya. Tetapi kita harus belajar memahami, ketika damai sejahtera itu ada di dalam hidup kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, awal untuk saudara memanage kepercayaan Tuhan itu dari hatimu yang dikuasai roh, dari hatimu yang tenang, pikiranmu yang tenang. Baru nanti dipercaya materi. Bonusnya itu, sebab ketika hatimu tidak tenang, pikiranmu tidak tenang, sudah diberkati materi, sudah tidak bisa mengelola, malah tambah ruwet, tambah tidak karuan, tambah tidak bisa tenang. Amin. Oleh sebab itu saudara tenang dulu, saudara damai dulu. Cukup mau suami istri tidak damai, tahu-tahu mendadak ada berkat dikirimi sekian puluh juta gitu, nah malah bingung. Tetapi cuma ketika masing-masing damai, masing-masing tenang, maka semuanya berada dalam otoritas Tuhan. Didoakan, ayo dek, ayo ma, didoakan, berkati, kita syukuri supaya kita diberi petunjuk
yang harus kita kerjakan dengan kepercayaan Tuhan ini. Damai. Tapi kalau tidak damai, malah aku pengen ini loh, aku yang pengen ini sudah lama, aku pengen daftar tulis ini. Enggak loh, ini dulu, ini penting untuk anakmu. Ini juga ini penting ini. Saya bekerja juga perlu ini untuk anakmu juga. Akhirnya kan malah diskusi panjang, perkara menciptakan kerenggangan. Tapi coba ketika damai, disikapi semua dengan damai, entah itu sedikit atau banyak, atau belum ada sekalipun, ketika hati ini damai, maka Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang dahsyat itu dalam hidup kita. Amin. Ketika kita belum damai, kita masih kekeh dengan prinsip yang kolot, dengan prinsip yang salah, maka kita harus clear dulu dengan Tuhan. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Ya. Sekarang kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Ketika kita ini mengasihi Dia, tentunya kita bersuka cita. Saya belajar bersuka cita untuk mengelola apa-apa yang Tuhan percayakan. Sementara SDM yang ada di sekitar yayasan harus punya kemampuan, harus melek tentang visi besar itu, jika masing-masing punya tanggung jawab, tidak bersantai-santai, masing-masing harus bangkit bahwa yang kita kerjakan, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan secara maksimal. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, tenaga, kita all out untuk Tuhan. Makanya ketika ada orang baru datang ke pastori, pertama saya amati, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, saya amati secara spiritual. Saya lihat masa lalunya. Tidak usah cerita, biar dia tidak usah cerita sama saya. Saya lihat masa lalunya. Maaf bicara, orang masuk yayasan pasti bermasalah. Dikirim Tuhan untuk masalahnya diatasi oleh firman. Amin. Amin. Makanya kita bongkar. Isa mengatakan kita harus merawat orang yang remuk hati. Orang kalau hatinya remuk, mau bangun apa? Mau bangun karir, hatinya remuk baru bangun karir. Sekalipun punya kemampuan, cerdas, juga punya pengalaman kerja, ikut perusahaan atau pernah jadi pengusaha besar. Kalau hatimu remuk, jiwamu tidak tertata, pikiranmu tidak tertata, remuk apa? Masih mau tampil dengan pengalaman jenderal saja delosor, pemimpin dunia saja delosor. Kepada bukit batu katakan, rebahlah menimpa kami, artinya bunuh diri. Orang yang tidak teratasi, tidak didampingi. Ada banyak enggak orang yang cerdas, jenius, ngerti-ngerti di kamar kos bunuh diri? Banyak kan? Pinter, jenius. Kenapa begitu? Hatinya remuk, mentalnya tidak kuat menghadapi kenyataan persaingan global. Ketika kita mengasihi Dia, kita bersuka cita. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi,
supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ya. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ketika Tuhan mempercayakan tugas kepada kita, mari kita belajar sebagaimana Dia datang ke bumi dalam posisi menempati posisi seorang hamba, menempati posisi sebagai manusia, anak manusia yang merasakan penderitaan. Kerjakan itu semua, lakukan semua sebagai perintah dari Bapa. Ketika itu semua kita kerjakan, maka otoritas dari tempat maha tinggi itu mengalir, menguasai hidup kita. Ketika kodrat ilahi itu dipercayakan kepada saudara, terus apa lagi yang ditakutkan? Kita tinggal menyediakan hidupku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah sendiri. Dalam pikirannya Tuhan, ketika kita berada di dalam rencananya Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak meninggalkan saudara. Amin. Amin. Saudara merintis pekerjaan dari nol, tidak ada apa-apa dibanding orang-orang yang bermodal besar. Saudara lihat orang-orang yang bermodal besar, miliaran, sekarang mulai daftar. Stres mereka, tidak punya kemampuan bersaing di dunia yang terus berubah secara cepat. Berbahagia ketika pikiranmu berada dalam pikirannya Dia. Berbahagia ketika saudara berada dalam rencananya. Apapun goncangan terjadi, saudara tidak akan ditinggalkan Tuhan. Saudara terpelihara Tuhan. Saudara dipercaya anak-anak, dipercaya masa depan keluarga itu. Jaga dengan berjaga, dijaga dengan kemurnian hati, dijaga di dalam kedamaian hati, di dalam kepikiran hati. Tidak semua orang memahami visi besar. Tidak semua orang mendapatkan lokasi karunia tentang bagaimana diselamatkan di tengah-tengah riuh rendahnya, di tengah-tengah kesulitan manusia. Justru di tengah-tengah kegoncangan, saudara bisa menjadi berkat bagi mereka. Itu maunya Tuhan. Berarti ada kekuatan yang dahsyat, ada kekuatan yang tidak terbatas. 2 Petrus pasal 1. Ada kekuatan yang tidak terbatas itu Tuhan percayakan di dalam hidupmu. 2 Petrus pasal pertama. Ada kekuatan yang tidak terbatas itu yang Tuhan percayakan, yang tersembunyi, tetapi Tuhan khususkan juga bagi orang-orang pilihan Tuhan. Mulai ayat 3, 2 Petrus pasal pertama mulai ayat 3, panggilan dan pilihan Allah. Ayat yang ketiga,
karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tuhan itu memanggil saudara, Tuhan memilih saudara dengan kuasanya yang ajaib, dengan kuasanya yang tidak terbatas itu. Dan ada sesuatu yang tidak terbatas itu dianugerahkan kepada saudara, dipercayakan kepada saudara, sehingga saudara dapat hidup saleh. Hal ini hanya dipahami dan diterima oleh orang-orang yang pikirannya berada di dalam pikirannya Tuhan. Hanya dipahami oleh orang-orang yang ada di dalam rancangannya Tuhan. Saudara difasilitasi oleh kerajaan Allah sebagai orang-orang saleh, maka Tuhan punya cara. Rahasianya menjadi orang saleh seperti apa? Tuhan yang mempercayakan kekuatan, kuasa yang tidak terbatas itu supaya sudah menjadi orang-orang saleh. Jadi ketika sudah dipercaya kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, kemuliaan, puji-pujian dipercayakan pada saudara, sudah tetap berada pada pribadi seorang imam yang rajani, imam yang saleh. Tidak ada kemegahan diri, tidak ada kecongkakan, tidak ada kesombongan diri. Sebab yang ada di dalam hidupmu adalah kuasa ilahi. Tutur kata saudara, pikiran saudara, gerak langkah kaki saudara adalah gerak langkah kakinya Tuhan yang menyertai saudara. Jika tidak sulit untuk mengangkat saudara, tidak sulit Tuhan memberkati saudara sekalipun di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Tuhan punya cara memelihara umatnya. Dulu teringat bagaimana ketika dulu Israel digempur dengan perbudakan. Tuhan punya cara menyelamatkan. Ketika Tuhan marah menghantam Mesir dengan 10 tulah, Tuhan punya cara memelihara umatnya. Ayat seterusnya. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu, Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji-janji yang berharga dan sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ya, jadi ketika Tuhan itu mempersiapkan kita, begitu runtutnya, begitu rapinya Tuhan mengatur langkah hidup kita. Karena hidupmu ada di dalam pikirannya Dia, karena hidupmu ada di dalam rancangannya, Tuhan mau buat apa atas hidupmu sebagai pilihan Tuhan? Tuhan mau menjadikan saudara pribadi-pribadi yang bertumbuh dalam dinamika spiritual sampai menuju kedewasaan. Jadi Tuhan mempercayakan kuasa yang tidak terbatas itu supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ketika kekuasaan Tuhan, hukum kerajaan Allah itu Tuhan percayakan pada saudara, maka
Ketika perlengkapan itu ada mengalir, maka imanmu bertumbuh menjadi pribadi yang bertindak dan kebajikan, terus bertumbuh hikmatnya, terus bertumbuh dalam penguasaan diri, bertumbuh dalam ketekunan, bertumbuh dalam kesalehan, meningkat kasih akan jiwa-jiwa juga semakin tampak, akhirnya mengasihi semua makhluk. Betapa salehnya orang-orang yang dipercaya kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu hanya ada pada orang-orang yang berhikmat dan bermakrifat. Orang-orang yang dipercaya kecakapan khusus untuk mengelola dunia, mengelola segala makhluk yang ada di sekitarnya dengan kekuatan, kuasa atau kodrat ilahi. Hidupnya dilingkupi damai, sejahtera, sukacita, tidak dilingkupi ketakutan, tidak dilingkupi kecemasan. Saudara, saatnya kita menjalani hidup bersama-sama dengan Dia lebih sungguh-sungguh lagi, karena kenyataan dunia sudah sedemikian, supaya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kegoncangan yang terjadi, semua karena seizin Tuhan, karena kefasikan dunia, belum secara sistem pemerintahan dunia akan dibuat di skenario secara demikian, itu juga akan menimbulkan kesulitan baru bagi orang-orang percaya. Kesulitan yang secara sistemik dibangun oleh konspirasi global. Kalau kita tidak hidup di dalam bagian kodrat ilahi, tidak ada sesuatu yang bisa menolong kita. Tetapi kalau kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, maka kuasanya yang tidak terbatas itu membawa hidup kita dalam kemuliaan demi kemuliaan. Keselamatan yang kekal itu Tuhan percayakan, Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya kasih dan anugerah Tuhan dinyatakan mengalir atas kita.